Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Dalam video ini kita akan sama-sama menelusuri kinerja keuangan salah satu perusahaan barang konsumen terbesar dan tertua di Indonesia dengan produk-produk yang hampir pasti ada di setiap rumah seperti Lifebuoy, Pepsodent, Sunsilk, hingga Royco. Unilever Indonesia memiliki peran besar dalam industri barang kebutuhan sehari-hari di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu sedikit profil singkat perusahaan. Unilever Indonesia berdiri pada tahun 1933 dan mulai beroperasi secara komersial di tahun yang sama. Sejak tahun 1981, sahamnya resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode UNVR. Dengan pengalaman lebih dari 90 tahun, perusahaan ini telah melalui berbagai fase pertumbuhan dan tantangan ekonomi, namun tetap berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemain utama dalam sektor FMCG atau barang konsumsi yang bergerak cepat. Sebelum kita masuk ke angka-angka laporan keuangan, penting untuk memahami mengapa laporan keuangan itu sangat penting. Laporan keuangan adalah dokumen resmi yang disusun oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi finansialnya. Ada 4 bagian utama dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah posisi keuangan atau neraca, yang kedua laporan laba dan rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, dan yang keempat adalah laporan arus kas. Dari keempat bagian ini kita bisa melihat seberapa besar aset yang dimiliki, berapa banyak utang, dan seberapa banyak tinggi laba yang diperoleh, dan bagaimana aliran kas masuk ke dan keluar dalam perusahaan. Mari kita mulai dari laporan posisi keuangan. Pada slide tabel kali ini sudah terlihat laporan keuangan di perusahaan Unilever Indonesia. Pada akhir tahun 2023, Unilever mencatatkan total aset sebesar 16,66 triliun yang berarti menjadi penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 18,31 triliun. Penurunan ini berasal dari penyusutan aset lancar, khususnya piutang usaha dan persediaan. Aset lancar termasuk kas dan setara kas, piutang, dan penyediaan barang tercatat sebesar 6,19 triliun, sedangkan aset yang tidak lancar seperti aset tetap dan aset tidak berwujud mencapai 10,47 triliun. Di sisi liabilitas atau kewajiban perusahaan, totalnya adalah 13,28 triliun, turun dari 14,32 triliun di tahun 2022. Liabilitas jangka pendek seperti utang usaha dan utang pajak mendominasi dengan angka 11,22 triliun, sedangkan liabilitas jangka panjang berada di angka 2,5 triliun. Sementara itu, total ekuitas perusahaan tercatat sebesar 3,38 triliun, juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 3,99 triliun. Penurunan ini sebagaimana besar disebabkan oleh pembayaran dividen yang cukup besar dan rugi komprehensif lainnya. Lanjut ke laporan laba rugi. Di tahun 2023, Unilever membukukan penjualan bersih sebesar 38,61 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 41,21 triliun. Meskipun terjadi penurunan pendapatan, perusahaan masih mencatat laba bruto sebesar 19,19 triliun dan laba usaha sebesar 6,28 triliun. Setelah dikurangi beban pajak dan biaya keuangan, laba bersih yang berhasil dicatat adalah sebesar
4,80 triliun. Ini juga mengalami penurunan dari laba bersih tahun 2022 yang sebesar 5,36 triliun. Penurunan ini mendedikasikan adanya tekanan baik dari sisi biaya operasional maupun kondisi pasar yang tidak semudah tahun-tahun sebelumnya. Kita lanjutkan ke laporan arus kas. Di sini kita bisa melihat bagaimana pergerakan uang tunai dalam perusahaan. Unilever mencatat arus kas masuk dari aktivitas operasional sebesar 7,12 triliun yang menunjukkan kekuatan dari kegiatan bisnis inti mereka. Ini merupakan indikator positif karena perusahaan mampu menghasilkan kas yang besar dari kegiatan usahanya, bukan dari utang ataupun penjualan aset. Namun, untuk aktivitas investasi, perusahaan mengalami arus kas keluar sebesar 829 miliar yang digunakan terutama untuk pembelian aset tetap dan pengembalian operasional. Baik, berikut adalah laporan arus kas yang ada dalam perusahaan Unilever. Aktivitas pendanaan menunjukkan arus kas keluar sebesar 5,77 triliun. Sebagian besar digunakan untuk membayar dividen dan pelunasan pinjaman. Akibatnya, posisi kas dan setara kas Unilever pada akhir tahun meningkat dari 502 miliar menjadi 1,2 triliun. Perubahan ekuitas pada perusahaan Unilever. Yang pertama, dividen yang dibayarkan pada tahun 2023 sebesar 5,11 triliun. Yang kedua, ekuitas perusahaan mengalami penurunan dari 3,99 triliun menjadi 3,8 triliun akibat pembagian dividen dan rugi konvensif lainnya. Kesimpulannya, meski mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih dibandingkan tahun sebelumnya, Unilever Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang solid dan stabil, arus kas operasional yang sehat, aset yang kuat, serta konsistensi dalam pembagian dividen menjadi indikator bahwa perusahaan masih memiliki fondasi yang kokoh. Bagi para investor dan pihak yang tertarik dengan saham UNVR, laporan keuangan ini tetap memberikan sinyal positif tentang daya tahan dan profesionalisme manajemen perusahaan. Berikut ini adalah laporan perubahan ekuitas pada perusahaan Unilever. Ini berada pada halaman keempat dalam laporan keuangan perusahaan Unilever. Kita lihat dividen yang dibayarkan pada tahun 2023 itu sebesar 5,11 triliun, sedangkan ekuitas yang mengalami penurunan sebesar 3,99 triliun menjadi 3,38 triliun akibat pembagian dividen dan rugi konvensif. Demikian penjelasan lengkap mengenai laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2023. Semoga penjelasan ini bisa membantu kamu memahami bagaimana cara membaca dan menganalisis laporan keuangan dengan baik. Terima kasih.